Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan 5, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cloud computing. Jadi di pertemuan 5 saya rekam untuk pembahasan lanjutan dari cloud computing. Nah, untuk di pertemuan 5 ini kita akan kembali membahas mengenai data center, yaitu lanjutan dari data center yang sudah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana isi umum dari data center beserta tipe-tipe dari data center yang sudah ada pada saat ini. Kita akan membahas mengenai klasifikasi dari data center itu. Ya, pemahaman kalian mengenai data center bisa sempurna atau lengkap jika kalian bisa memahami dan mempelajari lebih jauh lagi terkait dengan data center untuk cloud computing. Selanjutnya untuk klasifikasi data center pada cloud computing dalam dunia data itu dikenal dengan nama tier. Jadi istilah tier ini untuk mengklasifikasi dunia data center atau pusat data. Jadi bagaimana orang-orang yang ada di bidang teknologi khususnya data center dan cloud computing, dia mengkelompokkan atau mengklasifikasi data center dengan istilah tier. Nah, selanjutnya klasifikasi data center yang diistilahkan tier ini bentuknya seperti ini. Ada tier 1, tier 2, tier 3 sampai tier 4. Nah, secara sederhananya tier ini bisa diartikan sebagai tingkatan. Jadi di data center itu ada tingkatan yang memiliki satu sama lainnya itu kemampuannya yang berbeda-beda. Tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Nah, untuk kita sama-sama mengetahui dan memahami apa sih perbedaan tingkatan pada data center, kita juga akan mempelajari definisi dan juga kelebihan dan kekurangan masing-masing tingkatan di data center. Nah, sebelum kita masuk ke definisi dari tier, kita perlu tahu juga bahwa data center untuk tingkatan ini ada standarisasinya. Nah, standarisasi ini pertama kali dimunculkan oleh sebuah organisasi yang bernama The Uptime Institute. Dan juga untuk di dalam negeri ada juga Telecommunication Industry Association 942. Jadi dua organisasi ini, yang pertama Uptime, yang kedua atau istilahnya TIA, ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing terkait dengan tier atau tingkatan untuk data center. Nah, standarisasi dari data center itu bisa kita pahami bahwa standar tier yang dibuat oleh TIA 942 itu menetapkan spesifikasi teknis yang agak kaku. Itu tentang cara merancang atau membangun data center. Tapi dalam artiannya dia tidak fleksibel, tidak bisa dirubah secara cepat, dan dia terkesan statis atau kaku. Sedangkan Uptime Institute, dia lebih berorientasi pada tujuan, tetapi dengan metode yang lebih fleksibel. Nah, untuk Uptime sendiri, dia sudah berorientasi pada tujuan dari apa dan bagaimana dan untuk apa data center itu dibuat. Dan juga metode yang digunakan untuk bisa mencapai tujuan itu lebih fleksibel. Nah, itu standarisasi dari data center. Uptime, yang kedua TIA 942 yang menaungi standarisasi data center. Nah, selanjutnya ada 4
tier dalam data center yang seperti kita sudah bahas sebelumnya. Sebelumnya bahwa ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Jadi masing-masing tier ini akan memiliki suatu fungsi dan spesifikasi khusus dengan yang lainnya. Nah, secara umum kalau kita lihat bahwa tier 1 merupakan tingkatan yang paling rendah, sedangkan tier 4 merupakan tingkatan yang paling tinggi. Nah, belum tentu juga tier 4 itu bagus untuk makan. Tergantung semua dari kebutuhan suatu perusahaan itu. Nah, untuk kita sama-sama mengetahui dan bagaimana deskripsi dan keunggulan dan juga kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing tier, kita akan membahas. Oke, yang pertama kita mengenal namanya tier 1. Tier 1 itu adalah basic site infrastructure. Di tier 1 lokasinya ada di bawah seperti ini. Cara definisi tier 1 ini biasanya ditemui pada perusahaan yang memiliki data center sendiri. Jadi suatu perusahaan yang memiliki data center atau yang perusahaan itu buat dengan standar yang memenuhi sebuah data center. Jadi suatu perusahaan membuat data centernya sendiri, dikelola sendiri, dan di maintenance sendiri. Nah, dia masuk ke lingkup tier 1, basic site infrastructure. Terus tier 1 ini tipikalnya untuk small business, jadi bisnis-bisnis yang kecil tetapi produktif, dan juga adanya single part of power and cooling, jadi ada suatu jalur untuk daya dan udara. No redundance component. No redundance ini artinya suatu komponen yang bisa digunakan untuk mencegah suatu masalah atau error yang terjadi pada data center. Nah, untuk kemampuan dari tier 1 ini memiliki uptime atau skor uptime-nya itu minimum 99,671%. Jadi untuk dia bisa beroperasi, dia memiliki waktu minimum atau istilahnya dalam persen 99,671%. Sedangkan downtime-nya, yaitu downtime itulah batas toleransi gangguan, itu sebanyak atau sebesar 28,8 jam setahun. Jadi ini juga batas minimal gangguan yang bisa ditoleransi untuk tier 1. Itu sebesar 28,8 jam setahun. Uptime-nya 99,671%. Jadi sudah lumayan bagus karena rata-rata kita lihat di sini uptime-nya untuk semua tier adalah 9%. Yang membedakan adalah angka setelah koma. Selanjutnya setelah tier 1 kita masuk ke tier 2 itu dengan namanya adalah redundant capacity component site infrastructure. Jadi untuk tier 2 ini dasarnya mirip seperti tier 1, namun telah ditambah dengan komponen redundance. Redundance itu adalah komponen-komponen untuk sumber daya cadangan. Jadi ini untuk medium size business, jadi bisnis-bisnis skala medium sudah memiliki single pad untuk daya dan pengudaraan atau sirkulasi udara, dan juga ada some redundance in power and cooling. Jadi ada beberapa tambahan perangkat untuk daya dan udara atau sirkulasi udara. Nah, untuk skor uptime-nya itu minimum 99,7. Nah, jadi meningkat sedikit, tetapi ini sudah dalam ranah data center ini sudah memiliki perkembangan yang cukup pesat atau cukup besar. Dengan downtime-nya adalah 22 jam selama setahun. Jadi ada pengurangan time. Mungkin tinggi tingkatan tier-nya, downtime-nya ini semakin kecil.
Selanjutnya yang ketiga yaitu concurrently maintainable site infrastructure, yaitu Tier 3, merupakan data center berstandar internasional. Jadi ini adalah standar internasional untuk data centernya dari segi infrastruktur, fasilitas, dan tingkat keamanan. Jadi bisa kita perhatikan bahwa mulai pada Tier 3 ini merupakan klasifikasi dari data center yang sudah berskala internasional. Dan pada tier 3 ini harus memiliki lebih dari satu sumber daya listrik dan jaringan, sehingga disebutkan multi network link. Jadi ada beberapa tambahan untuk daya dan jaringan, seperti yang sudah disebutkan di sini. Untuk large company, jadi perusahaan-perusahaan besar, multiple power and cooling, jadi ada beberapa power dan udara, fault tolerance, dan able to sustain 72 hours power outage. Jadi kalau kita simpulkan, dia memiliki uplinknya sebesar 99,982% dan downtime-nya 1,6 jam setahun. Tidak melebihi, malah tidak melebihi 1,6 jam dalam setahun. Jadi yang sudah saya bilang, semakin tinggi tiers-nya bahwa downtime-nya, tingkat gangguannya akan semakin rendah. Karena semakin rendahnya suatu gangguan dari pada data center juga akan berpengaruh pada tingkat konektivitas dan tingkat kinerja dari data center. Jadi setiap perusahaan tidak mau data centernya mengalami gangguan, sehingga itu akan menyebabkan kemunduran atau terjadinya keterlambatan dalam sebuah mengakses informasi. Nah, yang keempat, kita masuk ke fault tolerance site infrastruktur. Jadi inilah tier keempat, tier yang paling tinggi untuk klasifikasi dari data center. Sesuai dengan definisinya adalah tier 4 ini memiliki range floor, UPS dengan generator cadangan, serta memiliki sistem jalur untuk pengeluaran udara panas dan dingin. Tingkat keamanannya tinggi karena telah memiliki sistem keamanan 20 jam, serta tidak rentan terhadap gangguan terencana atau tidak. Jadi pada tier 4 ini sudah dikembangkan sedemikian rupa untuk mengantisipasi semua gejala baik secara sengaja atau tidak, dan juga sudah ada sirkulasi udara sehingga dipastikan untuk klasifikasi data center ini yang paling tinggi uplinknya, yaitu sebesar 99,995% dan downtime-nya tidak lebih dari 0,4 jam setahun. Jadi seperti itulah klasifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tier pada data center. Ya, kita yang belajar mengenai cloud computing tentunya juga harus belajar tentang data center. Kita harus memahami klasifikasi ini. Jadi, kapan kita harus menggunakan tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Semuanya itu tergantung terhadap kebutuhan dan proses kerja pada suatu. Jadi jangan sampai kita terlalu memaksakan menggunakan tier 4 padahal lingkup dari perusahaan kita masih kecil. Jadi terlalu memaksa. Nah, dari 4 klasifikasi dan juga beberapa deskripsi umum terkait dengan data center, maka kita bisa membuat simpulan klasifikasi tiers data centernya. Yang pertama, secara umum, biaya investasi dan biaya operasional pada data center sesuai dengan tingkatan tiers-nya. Jadi semakin tinggi tiers-nya, biaya invest dan biaya operasionalnya akan semakin besar juga. Jadi itu yang mempertimbangkan sebuah perusahaan untuk
menggunakan tiers berapa untuk perusahaannya. Semakin tinggi tiersnya, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. Jadi ini sama dengan yang di atasnya. Jadi berbanding lurus. Yang ketiga, tiers 4 belum tentu merupakan solusi terbaik bagi perusahaan yang hanya membutuhkan data center di tingkatan tiers 2. Sebab hal itu dapat berakibat pada pemborosan modal dan lebih beresiko. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa tiers 4 itu bukan merupakan pokok atau pilihan utama dalam kita meng-create atau membuat sebuah data center. Tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Jika memang perusahaan itu membutuhkan tingkatan tiers 2, maka tiers 2 lah yang akan seharusnya dikembangkan atau dibuat. Sehingga memang betul tiers 2 ini mengakomodasi dari semua keperluan-keperluan pada perusahaan tersebut. Yang terakhir, lebih dari itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya memperhatikan spesifikasi desain suatu data center, tapi juga mempertimbangkan sejauh mana suatu data center itu dapat meningkatkan kerja, keandalan, dan waktu operasional yang sebenar. Nah, tentunya kita sudah ada di tahun 4.0 sampai dengan masyarakatnya 5.0, adanya disrupsi teknologi, dan semuanya itu menggunakan teknologi komputer saat ini. Nah, tentunya dengan masuknya komputer juga akan meningkatkan kinerja. Dan meningkatkan kinerja tentu akan meningkatkan jumlah file dan jumlah data yang diperlukan. Data center sebagai pusat data dari semua pekerjaan tersebut harus dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut sampai dengan waktu operasionalnya yang bisa ditingkatkan. Jadi seperti itulah klasifikasi tier data center sehingga pemahaman dan materi terkait data center yang kalian dapatkan bisa sepenuhnya kalian pelajari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 5. Selanjutnya silakan kalian memperhatikan komponen yang ada di Classroom dan kerjakan jika ada tugas, diskusi, atau kuis yang muncul pada Classroom. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.